Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 kelas A pada mata kuliah Manajemen Konstruksi akan mempresentasikan terkait tugas kami dengan judul Konsep Manajemen Proyek dan Tugas Manajer Proyek pada setiap tahapan proyek. Baik, jadi paket proyek yang kita pilih yaitu proyek River Improvement in Palu City yang mencakup area perbaikan di hilir Sungai Palu, Sungai Nia, dan Sungai Kawatuna yang bermuara ke Teluk Palu. Jadi proyek ini bertujuan untuk penanggulangan likuifaksi dan perbaikan kawasan muara sungai sepanjang 1.600 meter. Konsep daripada proyek itu sendiri yaitu Waterfront City, guna untuk mempercantik kawasan pesisir Kota Palu serta meningkatkan ketahanan terhadap bencana alam, khususnya tsunami. Terus di dalam pelaksanaannya, proyek ini mengalami beberapa kendala seperti curah hujan tinggi, banjir, dan lain-lain. Hal tersebut menjadi penghambat ketidakterlaksanaannya proyek ini sesuai dengan waktu yang ditentukan, yang pada awalnya dijadwalkan pada Agustus 2024 menjadi Juli 2025. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang rumusan masalah yang kami ambil untuk topik ini. Yang pertama adalah bagaimana penerapan konsep manajemen proyek dalam pembangunan Waterfront City di Kota Palu. Yang kedua, apa saja tugas manajer proyek dalam setiap tahapan proyek ini. Baik, selanjutnya kita masuk ke dalam konsep manajemen proyek. Pengertian dari manajemen proyek sendiri menurut Harold dalam bukunya Project Management, A System Approach to Planning, Scheduling, and Controlling, mendefinisikan manajemen proyek sebagai suatu proses yang mencakup perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian sumber daya perusahaan untuk mencapai sasaran yang telah ditentukan. Oke, selanjutnya adalah komponen utama dalam manajemen proyek. Yang pertama ada perencanaan yang matang, merupakan sebuah tahapan awal yang krusial dalam memastikan keberhasilan sebuah proyek. Yang kedua ada pengolahan sumber daya. Manajemen sumber daya ini bertujuan untuk memastikan bahwa tenaga kerja, bahan bangunan, dan juga peralatan yang digunakan itu sudah secara optimal. Yang ketiga ada manajemen risiko. Pada setiap proyek konstruksi menghadapi berbagai risiko yang dapat mempengaruhi jadwal, biaya, dan juga kualitas pekerjaan. Yang keempat, ada pemantauan dan evaluasi. Agar sebuah proyek tetap berjalan dalam jalur yang sesuai dengan rencana, itu diperlukan adanya sistem pemantauan dan evaluasi yang ketat. Dan yang terakhir ada nomor 5, yaitu koordinasi dengan pemangku kepentingan. Keberhasilan sebuah proyek itu juga bergantung pada koordinasi yang baik antara berbagai pihak yang terlibat. Lanjut lagi pada tugas manajer proyek pada setiap tahapan proyeknya. Yang pertama itu ada tahap inisiasi, yang mana merupakan langkah awal dalam manajemen proyek yang bertujuan untuk menentukan ruang lingkup serta kelayakan sebuah proyek. Ya, itu yang pertama ada ketetapan tujuan dan cakupan proyek, yang kedua melakukan analisis risiko awal, yang ketiga mencari pendanaan. Selanjutnya ada tahap perencanaan. Tahap ini tuh merupakan fase krusial di mana seluruh detail proyek dirancang agar dapat berjalan secara efisien dan juga sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Itu yang pertama ada menyusun jadwal proyek, yang kedua menghitung anggaran dan strategi pelaksanaan, yang ketiga mengidentifikasi kendala potensial. Selanjutnya yaitu ada tahap pelaksanaan. Tahap ini seluruh rencana yang telah disusun mulai diterapkan di lapangan. Proses pelaksanaan proyek itu mencakup yang pertama, pengawasan pekerjaan di lapangan, yang kedua, penyesuaian metode kerja. Selanjutnya yaitu ada tahap pengawasan dan pengendalian. Pada tahap ini merupakan tahap yang berjalan bersamaan dengan pelaksanaan proyek. Dalam tahap ini dilakukan yang pertama yaitu evaluasi progres proyek, yang kedua yaitu mengatasi hambatan dan tantangan. Tahap penutupan. Tahap ini merupakan fase akhir dalam manajemen proyek yang bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh pekerjaan evaluasi dampak proyek telah selesai sesuai dengan perencanaan. Aktivitas yang dilakukan pada tahap ini meliputi yang pertama yaitu penyelesaian dokumentasi proyek. Yang kedua yaitu serah terima pekerjaan.
Yang ketiga yaitu evaluasi dampak proyek. Selanjutnya itu ada kesimpulan. Nah, kesimpulannya ini, proyek River Improvement in Palu City Area merupakan bagian dari upaya penanggulangan likuifaksi dan pengembangan kawasan pesisir Palu sebagai waterfront city. Manajemen proyek dan manajer proyek yang baik sangat dibutuhkan untuk mengatasi tantangan teknis dan memastikan proyek berjalan sesuai dengan rencana. Untuk sarannya sendiri yaitu yang pertama yaitu penggunaan teknologi modern, pemanfaatan alat berat yang lebih efisien untuk mengatasi kendala teknis di lapangan. Yang kedua yaitu peningkatan koordinasi stakeholder, memastikan komunikasi yang lebih baik antara kontraktor, pemerintah, dan masyarakat. Yang ketiga yaitu ada manajemen resiko yang lebih baik, meningkatkan kesiapan dalam menghadapi kondisi cuaca ekstrim dan perubahan desain proyek. Yang keempat yaitu evaluasi berkala, melakukan monitoring dan penyesuaian metode kerja untuk mempercepat penyelesaian proyek. Baik, mungkin itu saja materi yang dapat kami sampaikan terkait konsep manajemen proyek dan tugas manajer proyek pada setiap tahapan proyek. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.